Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, para alim, para ulama, sahabat saya, para guru besar, para kiai, asatidz, ibu nyai yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini yang menjadi bagian dari melanjutkan dari ngaji kitab Adabus Suluk Al-Murid yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena itu kita lebih dulu bertawasul dan berdoa semoga kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah dan karomahnya dari aulia. Ala biniyah wa kulli satorihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil mutahhari wa khususan khulafa'ur rasyidin. Muhammad Baudin Naqsyabandi, Muhammad Yahya Naqsyabandi, wa Usman Nahdlatul Ulama Bahasim wa Abaina Muhammad. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami lanjutkan wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'na bihi ma bi ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma in hasita 'ala nafsika minat sun'i wa tajuni lahum wal istighali anillah bi mukhalatahim wa tazilhum wa ahlik babaka anhum wa illa farikil mawdi alladhi urifta bihi ila mawdi'in illa ta'rafuhu fihi kun mu'atharan lil humul farron min syuhrati wad duhur fa inna fihil fitnatu wal mihnatu. Para salikin rahimahullah, ini bait akhir dari bab yang menyatakan, yang membahas tentang orang yang menuju Allah, orang yang ingin suluk dalam pengertian luas, orang yang thoriqilah, orang yang berjalan menuju Allah itu memang berat, godaannya banyak. Salah satunya adalah yang pertama kemarin kita sudah bahas, godaan dari orang yang berpengaruh dari kita. Misalkan dari istri kepada suaminya, suaminya kepada istrinya, atasannya kepada bawahannya, dengan bahasa singkat, lau poseh ngunu-ngunu barangku. Mengapa sih kok dadak suluk, kok banyak sholat malam? Ya mbak wis, yang penting sholat fardu cukup.
Kira-kira gangguannya seperti itu. Yang kedua adalah gangguannya berasal dari orang-orang yang cari muka. Ya, bahasa sekarang kira-kira carmuk. Cari muka kepada diri kita, menghadapi, menghampiri, menyanjung dan sebagainya dan lain sebagainya. Kalau yang pertama, terapinya, ya, resepnya adalah kita harus sabar. Diapa-apain saja sabar, nggak usah bales. Mendoakan yang jelek pun tidak boleh. Karena ini masalah hati. Yang kedua, resepnya hati-hati, jangan dihiraukan. Orang yang suka memuji, ya, itu sama saja memenggal leher kita, memotong tulang punggung kita. Nah, sekarang yang ketiga, masih ada jenis gangguan lagi. Kalau orang itu sudah punya komitmen, punya niat untuk thoriqilah, orang yang berjalan menuju Allah, yang sedikit demi sedikit sudah mulai memalingkan urusan dunia. Bukan meninggalkan ya, bukan meninggalkan, tapi memalingkan urusan dunia. Tetapi kita semata-mata diutamakan adalah ajilatul akhirah, yaitu kita bersegera urusan akhirat tanpa harus meninggalkan dunia. Nah, disebutkan para salikin, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, summa in khashita ala nafsika minat tasonna'i wat tazayyuni lahum wal istighali anillah bi mukhalafatin fa'tajilhum. Summa, jika kita semua dalam menuju Allah itu in khaisa ala nafsika, jika kamu itu takut ya atas dirimu, ala nafsika minat tadai wat tazayyuni, kalau kita suluk pada Allah itu nantinya dapat berbuat dan beramal baik, ya, lahu wal istighali anillah, kemudian karena takut menginginkan pujian mereka. Ini sudah ada di dalam diri kita. Nanti kalau saya suluk, kalau saya suka pengajian, saya suka zikir, saya memulai banyak sholat sunat, jangan-jangan nanti dipuji orang. Jadi ini mulai ada unsur kesadaran. Jadi bukan orang yang mendesain untuk satu kegiatan biar orang memuji. Ini kan ada logika, ya, namanya marketing komunikasi politik, gitu ya, markompol. Jadi kalau orang itu tidak kenal maka tidak sayang. Orang kalau tidak mendesain diri kita untuk tidak dikenal orang, mana mungkin orang itu akan memilih kita. Jadi ini berbeda. Jadi ada satu momen memang orang itu mendesain agar dirinya itu diketahui orang banyak, melakukan amal-amal solehnya itu, infak, sedekah dan sebagainya itu, kemudian diketahui, kemudian dipuji, ada impresif resiprokal antara voter, ya, antara pemilih dengan elected yang dipilih. Ini dalam dunia politik. Ya, ini maaf ya, ini karena kita ngaji hati ya, jadi kita memperbaiki hati. Jadi dengan demikian, yang kedua ini ada kesadaran. Ya Allah, saya ingin mendekatkan diri kepada Engkau, jauhkan saya diri dari takabur, dari pujian orang, saya hanya ingin dipuji oleh Engkau, kira-kira gitu. Jadi ini adalah model yang intrinsic motivation. Ada nilai intrinsik di dalam hati kita untuk mulai tidak main di media. Ini maaf ya yang masih berpolitik, ya silahkan.
tapi ini masalah hati ya. Jadi ini sudah mulai orang untuk tidak main di media, sudah tidak main di branding, tidak main di elektabilitas. Yang elektabilitas kita di hadapan Allah lah, bukan di hadapan manusia. Nah, ini memang logikanya berbalik dengan dunia, dengan urusan dunia, apalagi pilih memilih di dalam election, baik presidential election maupun legislative election, dan semua itu dilakukan melalui direct election, dilakukan melalui direct, oleh langsung oleh the people election. Jadi dengan demikian, kalau Anda takut khasyita 'ala nafsa minat sanui wat tazuyyini lahum, ya maka apa? Kita takut dipuji ya, dan sehingga dia itu bisa, kalau kita dipuji itu bisa wal istigholi 'anillah, kemudian kita itu bisa menjauhkan diri dari menyibukkan diri Allah ya, bimukhalatatihim wa tajilhum ya, maka dengan demikian kita juga akan bergaul dengan mereka ya. Ini jadi artinya kalau kita ini beribadah kok tetap diketahui orang ya, takut dipuji orang, kemudian kita itu malah sibuk untuk dipuji orang, tidak sibuk untuk beribadah kepada Allah, maka dengan demikian kita dikatakan wa'tazilhu, fa'tazilhu, maaf ini fa'tazilhu, maka tinggalkan mereka. Jadi sebaiknya kita itu nggak usah dalam sebuah komunitas yang urusan sanjung menyanjung, tidak usah dalam urusan puji memuji, branding membranding ya, ini dalam konteks ilmu tasawuf ya, ini jangan seperti ini ya. Wa akhliq babaka anhum, maka dengan demikian tutuplah pintu rumahmu anhum, dari mereka yang masih biasa muji-muji. Jadi ini berat ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, ini ilmu-ilmu hati, karena memang semua ilmu itu ya, semua ilmu itu kuncinya di hati, dan hati itu harus ikhlas. Ikhlas itu berarti menghindari dari semua keinginan dipuji oleh orang. Apalagi ini kalau maaf, saya ngakui dulu saya begitu ya, maaf. Waktu saya masih 10 tahun di salah satu lembaga, saya memang mendesain programnya, membuat berita, diketahui orang banyak, komitmen sosial. Nah, sehingga dengan demikian ya wallahu a'lam. Tentu kami berdoa moga-moga apa yang Allah balaskan di dunia dalam bentuk saya dipilih itu alhamdulillah, tapi moga-moga pengabdian saya di salah satu lembaga itu, dan mungkin teman-teman yang lain, ini banyak juga yang pernah menjadi anggota dewan, sahabat-sahabat saya, moga-moga juga masih mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ya kalau sudah urusan hati ini, kita menghindari dari orang. Jadi kalau ada komunitas yang di situ kok orang itu cenderung akan memuji kita, kita akan terpengaruh untuk dipuji, maka kita disebutkan apa? Di sini adalah wa akhliq babaka anhum, tutuplah pintu rumahmu itu, pintu organisasimu itu, pintu hatimu itu dari peluang untuk ingin dipuji dan orang lain memuji. Ya. Berat karena kita apa arti menanam kalau tadi tidak nanti memenuhi? Apa arti kita beribadah kalau zon karena dirinya kita itu ada unsur ria?
ada unsur takabur. Ya, dengan demikian kita menanam beribadah yang tidak bermanfaat. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, Rasulullah ditanya. Jadi di situ disebutkan apa sih, seorang laki-laki bertanya, apa sih perbuatan yang paling engkau sukai ya Allah? Ya Rasulullah, maka disebutkan di situ adalah ya yujahidu fi nafsi bimalihi fisabilillah. Jadi yang paling yang Allah sukai menurut Rasulullah itu adalah orang yang yujahidu fi nafsi, berjuang dengan dirinya, wa malihi, dan seluruh hartanya fisabilillah. Contohnya sahabat-sahabat Rasulullah ya, termasuk istrinya Sayyidina Khadijah, hartanya untuk berjuang. Ya, begitu juga Utsman bin Affan, kaya raya tapi untuk berjuang. Wa malihi wa nafsi wa malihi, ikut perang fisabilillah. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, oleh sahabatnya itu, kemudian ditanya, tsumma man qala, tsumma man, ya. Kemudian siapa ya Rasulullah lagi yang akan dicintai oleh Allah, orang yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka disebutkan di sini adalah tsumma rajulun mu'tazilun fi syibim minas sahabi ya'bud rabbahu wa yad'un nas min syarrihi. Jadi disebutkan orang yang dicintai dan afdal di sisi Allah itu adalah orang yang rajulun mu'tajilun fi syibbi minas sa'abi. Jadi seseorang ya yang mengasingkan diri di lembah-lembah, ya Indonesia kan, apalagi Jakarta kan tidak ada lembah. Ya lembahnya itu di ruang khusus, di rumahnya itu. Jadi orang Solo itu biasanya di rumahnya itu ada ruang khusus, ya, yang tidak ada kegiatan lain kecuali suluk, zikir. Jadi ruang itu sebaiknya di rumah itu ada ruang suluknya. Ya orang Jawa dulu menyebut pasolatan. Orang menyebut pasolatan tempat sholat. Ya biasanya menyendiri. Tidak ada kegiatan lain kecuali zikir. Tentu di ruangan itu tidak boleh guyon. Nah karena itu kalau di orang Solo, ya masjidnya itu tidak untuk kegiatan lain kecuali untuk zikir, ya sulut, aurat dan sebagainya itu. Ya apa itu yang dilakukan? Ya ya'budu rabbah, dan orang ini hanya menyembah Allah, ya, wa yad'un nas minas syarri, dan dia menjauhi dari masyarakat yang apa ya, yang moralnya, yang adabnya itu enggak benar. Walaupun di sisi yang lain para sahabat sekalian yang saya hormati, ada unsur kalau orang berbuat mar'a minkum munkar falyughayyir biyadihi. Iya, ya pasti. Tapi fiyadihnya itu jangan karena orang, tapi memang karena semata-mata dari perintah Allah. Jadi para salikin rahimahullah, di sini satu makna bahwa orang yang di dalam suluk pada Allah, mengapa ada satu dari thariqah itu hampir seluruh amalannya itu khafi, syir, ya. Jadi zikirnya itu orang nggak tahu kalau sesungguhnya bahwa seseorang itu sedang zikir, karena zikirnya itu adalah zikru fil qalbi darul anjuman. Jadi zikirnya itu di dalam hati, di tengah keramaian. Orang nggak tahu kalau seseorang itu sesungguhnya sedang zikir yang menautkan dirinya itu bermasyuk, ya, jatuh cinta, mahabbah, la ilaha illa, mahbubah, yang tidak ada satu pun
yang dicintai hanya karena Allah. Karena itu keluar masuknya nafas dia selalu zikir. Tetapi orang tidak tahu. Nah, ini ada salah satu dari tarekat yang mengajarkan zikrul khafi, zikrul syir yang orang tidak tahu. Karena kalau melihat dari hadis Rasulullah tadi yang menyebutkan dia lari dari alam datar kemudian ke gunung-gunung, di Jakarta kan tidak ada gunung. Yang ada itu nanti di Sukabumi, di Cianjur sana, ya. Nah, karena itu lari itu berarti di tempat khusus yang dia tidak ingin diketahui amalan-amalannya itu memang semata-mata hanya pada Allah. Dengan demikian, para salikin, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, dalam paragraf ini kata kuncinya satu, ikhlas. Kata kuncinya adalah menghindari dari pujian orang ketika sedang beribadah, ketika sedang suluk ilallah, sedang tarekoh ilallah. Pertanyaannya, orang yang suluk, yang tarekoh aja sulitnya bukan main menuju Allah. Nah, kalau hanya syariat gimana? Ya nanti dapatnya syariat saja. Jadi tidak melihat, tidak mengambil intisari dari proses ibadahnya itu. Karena dia hanya melihat dari segi sahnya sebuah beribadah. Yang penting syariatnya jalan ya, tapi substansinya tidak. Orang yang suluk, orang yang tasawuf, tarekoh, itu intinya adalah kekhusyuan, kekhuduran, makna esoteris dari sebuah ibadah. Jadi bukan banyaknya, bukan fisiknya, tetapi hatinya itu yang dia mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan karena syariat. Ya syariatnya sah dari segi syariat, tapi yang terpenting dalam ibadah itu adalah dari esoteris value yang ada di dalam intrinsik hatinya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, para salikin rahimakumullah, intinya Anda jangan tergoda lah kalau udah ibadah bismillah aja. Golek Gusti Allah, bukan golek kelem menungso. Walaupun kadang-kala orang itu menuju Allah itu macam-macam caranya. Kalau sudah ada fatahat, hatinya dibuka oleh Allah ya segera. Oke. Yang kedua, ya, wa illa farikil maudhi alladhi urifta bihi ila maudhi'i la tu'rafu fihi. Kalau sudah ditutup, masih orang mencari, masih orang dipuji, memuji, dan kita ada kecenderungan senang dipuji, wa illa farikal maudhi'ah, apabila kita itu masih bisa dipuji, ya farikil maudhi'il ladzi urifta bihi, maka pindahlah kamu dari tempat yang kamu tidak dikenal. Ya, ini dilakukan para wali. Jadi para wali itu kalau sudah diketahui oleh banyak orang dirinya wali, dia pindah, beliau pindah. Atau para aulia-aulia kita, para pendiri NU dulu, rata-rata mendirikan itu kan di tanah yang tidak dikenal orang. Tanahnya wingit, ya, tanahnya perdikan, di tengah gunung, ya, lama-lama dia nanti diketahui orang dan itu menjadi ramai. Tapi pendek kata, orang yang beribadah itu diarahkan kalau memang di dalam keramaian itu orang masih takut dirinya dipuji, maka kita akan farikil maudhi alladzi urifta bihi, maka kita harus pindah dari tempat itu. Ini wali-wali gitu, begitu banyak orang ketahuan dirinya wali, dia lari ke gunung lagi, ke tempat yang orang nggak tahu, bahkan hidupnya dianggap orang yang nggak benar, pakaiannya compang-camping, hanya untuk mensatirkan dirinya itu dia takut menjadi kekasih Allah dan dia takut untuk dipuji-puji. Nah, ini
Jadi berat ya. Memang kalau ini orang ini udah pilihan hidup, kalau sudah ingin menuju Allah itu pilihan ya, dan itu harus mulai mengurangi sedikit demi sedikit terhadap ketergantungan dan pujian orang ya. Ila larinya kemana? Ila maudi'in la tu'rafu fih, kamu harus ke tempat yang kamu itu tidak dikenali lagi ya, tidak dikenali lagi ya. Ini siapa sih? Penduduk baru, pakaiannya biasa-biasa, tapi kelihatan aja wajahnya mesti an-nur, ala-nur, wajahnya itu selalu bercerah. Orang yang ahli ibadah itu wajahnya cerah, karena memang terrefleksi dari the inner beauty. Kecantikan itu bukan karena ibu-ibu kita semua suka dandan, tapi sesungguhnya kecantikan itu adalah inner beauty karena tercerahkan, terpancarkan dari setiap saat mulut dan hati kita itu berzikir pada Allah. Kemudian dilanjutkan, kun mu'assiran lil humul farran min syahrati wadzuhur fa inna fihi fitnatu wal mihnatu. Jadi para salikin rahimahullah, dari paragraf ini kita sudah mengetahui memang intinya orang yang bersuluk, suluk itu salak ya, salak, suluk, salaka, orang yang berjalan pada Allah melalui satu wasilah yang namanya thariqah itu berat ya. Ada 3 godaannya tadi. Kalau nggak digoda orang terdekatnya, maka digoda orang yang paling berkuasa. Kalau tidak gitu dipuji-puji, eman-eman pekerjaanmu, eman-eman pangkatmu, eman-eman derajatmu, ngapain meninggalkan itu? Padahal orang suluk tidak harus meninggalkan urusan dunia, tapi jangan menjadi tujuan ya. Jadi dipuji-puji, jangan, ini kami masih membutuhkan kamu ya, jangan Bapak, jangan suluk, jangan pergi thariqah, bahasa katanya kami masih membutuhkan. Siapa kalau hatinya nggak luluh kalau dipuji seperti itu ya? Siapa yang nggak luluh dipuji seperti itu? Apalagi orang laki yang memuji perempuan, udah ya, itu bisa gunung pun bisa meleleh karena memang pujian seorang perempuan terhadap orang laki. Nah, yang ketiga ya, jangan dipuji. Yang ketiga, kalau sudah begitu maka izinkan kamu adalah mengurangi dalam komunitas. Hal-hal yang membuat berita berikan pada yang makomnya masih mencari berita. Buat kita ya bismillah niatin jun Gusti kula badhe markaken kula dumateng panjenengan. Saya ingin mendekatkan diri pada Engkau, dan karena itu ada teorinya. Teorinya adalah zikrul fil qalbi, zikrul khafi, zikrul syir, darul anjuma. Zikir di dalam hati yang orang lain tidak tahu. Allah, 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 Allah di dalam setiap keluarnya nafas yang ada di dalam diri kita. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup. Semoga Allah selalu melindungi kita, insya Allah memberikan rahmat, nafahat, maghfirah dan keberkahan dalam setiap hidup kita. Alfumikum wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.